Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan kita, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bisa share kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, pagi ini saya mulai dengan mau bikin cemilan pagi ya teman-teman. Saya mau bikin pisang goreng. Saya bikin adonan dulu dari pakai tepung terigu dan tepung beras ya teman-teman. Saya tambahkan garam secukupnya ya. Dan kali ini saya tidak menambahkan gula ya, karena saya rasa itu kayak bikin lengket di wajan gitu ya, jadi nanti minyaknya itu kayak cepet kotor gitu ya. Nah, ini kemarin saya beli pisang, kalau di sini itu namanya pisang sepatu ya teman-teman. Mungkin kalau di Jawa itu namanya pisang kepok ya. Tapi ini ndak terlalu manis, cenderung ke gurih ya teman-teman. Tapi masih ada manis-manisnya gitu, kayak sahabat onlineku. Cie. Nah, ini saya kupas dan belah jadi 2 ya teman-teman. Dan lanjut saya mau goreng. Sebenarnya ini bukan sarapan tapi cemilan ya teman-teman. Kalau saya kan orang kampung ya, jadinya sarapan itu harus nasi atau pokoknya yang makanan berat-berat gitu ya. Kalau cuma kayak kue atau pisang goreng begini itu ya kayak dianggap cemilan gitu ya. Nah, jangan sampai ini ya, jangan sampai gosong, jadinya harus dibalik-balik gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau nggak dikasih gula itu ini ya, minyaknya tetap bersih gitu. Biasa kalau pakai gula itu kayak jadi hitam-hitam gitu ya teman-teman. Nah, ini saya selesaiin sisa dari pisangnya ya teman-teman. Itu hari pernah pakai itu ya, tepung bumbu instan yang tadi saya campurkan sedikit itu. Tapi anak saya kurang suka ya teman-teman. Saya sendiri juga kurang suka karena terlalu wangi dan rasanya itu gimana ya. Lebih suka yang bikin adonan sendiri gitu. Nah, ini udah mateng, saya angkat ya teman-teman. Nah, setelah pisang gorengnya selesai, ini mau bikin teh ya teman-teman. Mau bikin buat temen ini ya, pisang gorengnya. Ya, setidaknya buat ini ya teman-teman, ganjel perut. Karena biasa kalau pagi-pagi itu belum masak ya, jadinya ya buat ganjel-ganjel lah. Nah, ini sekitaran jam 8 ya teman-teman, cuacanya udah panas aja. Dan ini saya mau cari bayam ya teman-teman. Alhamdulillah di belakang rumah itu banyak sayuran ya, kayak bayam, ada daun singkong, terus ada pepaya juga. Kalau bayam ini itu tumbuh sendiri ya, orang Jawa itu namanya tukulan gitu, banyak sekali ini. Daripada nggak dimanfaatin, mending saya ini ya ambilin. Dan rencana saya mau bikin keripik bayam ya teman-teman. Dan saya ambil yang bagus-bagus aja dan yang daunnya lebar-lebar gitu. Nah, lanjut saya mau cari pepaya muda ya teman-teman. Kalau pohon pepaya ini saya yang tanam sendiri ya.
Oke, next ya teman-teman, ini saya mau petikin daun bayamnya ya. Saya pilih yang besar-besar dan pucuknya itu nanti saya mau campur di sayur pepaya muda ya. Dan nanti saya mau bikin sayurnya itu sayur bobor ya. Jadi cocok banget kalau pepaya muda dibobor dicampur pakai bayam gitu ya. Nah, setelah motekinnya selesai, ini saya lanjut ini ya, kupas pepayanya tadi. Untuk menghilangkan getahnya itu cukup di tadi ya, kayak dioles-oles gitu biar getahnya itu keluar ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ngeklik video saya dan menonton hingga selesai. Dan terima kasih atas support, dukungan dari teman-teman semua yang udah like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut. Ini saya mau bikin bumbu untuk keripik bayamnya ya. Saya pakai bawang merah, bawang putih, sama kemiri, ketumbar gitu ya. Dan saya tambahkan kencur sedikit. Saya tidak pakai daun jeruk ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan garam dan bumbu penyedap ya. Dan ini saya pakai tepung beras aja, nggak dicampur dengan tepung tapioka ya. Terkadang kan ada ya yang pakai tepung tapioka kalau nggak ada cuma untuk campuran sedikit sama telur gitu ya. Tapi saya pakainya tepung beras aja sama santan ya teman-teman. Dan ini sama bikin adonannya ya teman-teman. Tepung beras ya dicampur sama bumbu tadi, terus dikasih santan gitu ya. Saya pakainya santan kara instan aja. Nah, setelah minyaknya panas baru kita goreng. Kita masukkan satu-satu ya teman-teman. Nah, kalau daun bayam yang besar-besar itu lebih ini ya, lebih bagus gitu. Sebetulnya ini tuh kayak gimana ya teman-teman, ribet gitu ya. Bukan ribet sih, tapi kayak melelahkan gitu kalau gorengnya itu satu-satu begitu ya. Sebenarnya ini cepat banget mateng teman-teman. Ini cukup kayak dibalik sekali aja nanti udah ini ya, udah matang, udah kering gitu, jadi nggak perlu dibolak-balik gitu. Beda kayak bikin peyek gitu ya. Kalau peyek itu kayak harus dibolak-balik karena buat matengin kacangnya gitu ya. Dan ini eh, saya goreng sampai habis ya ininya, bayamnya. Ini cukup gampang aja kok teman-teman. Dan itu rasanya gurih, renyah gitu ya. Untuk kerenyahannya mungkin kalau ditaruh di toples yang kedap udara itu tahan sampai 4 hari 5 hari gitu ya. Tapi kalau saya itu nggak sampai 2 hari udah habis teman-teman. Karena suami itu doyan banget ngemil jadi. Biasanya itu kalau udah matang gitu ada ini ya, sisa-sisa dari tepung-tepung yang kering gitu. Jadinya harus ini ya, minyaknya itu harus dibersihin, disaring gitu biar nanti nggak ini teman-teman, nggak gosong. Biasa kalau nggak diambil tepung yang kecil-kecil itu nanti lama-lama jadinya gosong ya kalau nggak diangkat. Makanya harus kita bersihin minyaknya kalau setelah keripiknya matang itu, jadi minyaknya harus dibersihin gitu ya teman-teman.
Nah, kita goreng sampai habis ya. Saya cuma habisin tepungnya aja ya teman-teman. Jadi tadi masih ada sisa bayamnya sedikit karena tepungnya udah habis. Nah, ini saya lanjut mau bikin bumbu ini ya, sayur bobornya ya teman-teman. Ini saya pakai bawang merah, bawang putih, kemiri sama ketumbar. Ini saya haluskan dan saya tambahkan lengkuas sama daun salam. Nah, tadi saya goreng ini ya teman-teman, tahu, tapi saya tadi lupa rekod. Jadinya udah mateng ini, udah dibalik gitu. Nah, ini udah mateng, kita angkat ya teman-teman. Nah, kita lanjut mau goreng ikan asin. Nah, kalau bobor, sayur bobor itu cocoknya itu pakai ikan goreng atau ikan asin, bisa tempe goreng atau tahu goreng gitu ya. Dan nanti saya juga mau bikin sambelnya juga ya teman-teman, biar tambah mantul gitu. Nah, ini saya lanjut mau goreng cabai sama bawang merah ya teman-teman. Dan ini saya sambelnya nggak pakai bawang putih ya, saya cuma pakai bawang merah aja teman-teman, sama cabai rawit. Saya tambah cabai keriting besar ya, biar nggak terlalu pedes gitu. Nah, untuk gorengnya itu saya tutup ya teman-teman. Biasanya yang cabai rawit itu meletus-meletus. Biasanya saya ini dulu, kayak saya sayat gitu cabai rawitnya biar nggak meletus-meletus. Tapi saya tadi lupa nggak ini ya, nggak saya lukai gitu. Nah, setelah tadi goreng cabainya udah selesai, saya lanjut ini ya, mau manasin air dan bumbu sayur bobornya saya masukkan sekalian, nanti tunggu mendidih ya teman-teman. Nah, lanjut mau ulek ini ya teman-teman, sambelnya. Ternyata udah halus ya teman-teman. Ini tadi saya tambahkan kaldu bubuk sama gula aja ya teman-teman. Nah, ini airnya udah mendidih, baru kita masukkan pepaya mudanya ya teman-teman. Sengaja itu bumbunya saya masukkan duluan sampai mendidih biar aromanya itu keluar ya teman-teman. Setelah dirasa agak empuk, baru kita masukkan perbumbuan ini ya, seasoningnya, ada kaldu bubuk sama gula ya. Gulanya memang agak banyak karena kita sukanya cenderung agak manis ya. Setelah itu baru masukkan pucuk dari bayam tadi sama bawang goreng. Nah, segitu dulu kegiatan saya hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.